Pak Amin Rais itu kalau nggak salah pernah nyebut Pak Jokowi itu dengan sebutan-sebutan yang jelek lah. Mulai dari Pak Jokowi disebut Fir'aun, mulai Pak Jokowi disebut antek Cina, ya kan. Pokok macam-macam lah sebutan-sebutan yang nggak pernah bagus itu dilontarkan disebut semua oleh Pak Amin Rais. Ini di usia yang sudah senja begitu ya, udah menjelang maghrib. Ini kan seharusnya Pak Amin Rais itu sudah mikirin akhirat, udah banyakin amal baik gitu. Ini masih aja mainan politik ya kan. Tidak heran ketika kita dulu mengingat-ingat kata Gus Dur, emang Pak Amin Rais ini gelandangan politik gitu. Nah, saya tuh kalau dengar kata gelandangan itu kan pakaiannya compang-camping, nggak makan beberapa hari atau berhari-hari hingga badannya kurus ya kan. Mukanya itu belepotan, penuh coretan, nggak jelas gitu, kotor gitu ya. Nah, emang mungkin sebenarnya begitu bentuk dari Pak Amin Rais ini sebagai gelandangan politik. Di 2024 kan juga partainya Partai Umat juga nggak masuk legislasi ya kan, nggak masuk ke Senayan. Jadi kekuatan dari politiknya Pak Amin Rais berikut partai besutannya yang baru ini juga ya partai sepele. Gimana? Kan sulit. Nah, tapi mungkin untuk memelihara atau tetap menjaga suasana atau denyut nadi Partai Umat agar tetap menarik perhatian para penikmat atau perhatian para pembenci dari Jokowi, itu tetap Pak Amin Rais itu selalu mengatakan, selalu membuat narasi-narasi negatif kepada Pak Jokowi. Nah, kita sama-sama tahu kan Pak Amin Rais itu sekarang juga jadi konten kreator. Beliau itu bikin YouTube channel gitu. Bisa aja Pak Amin ini mau nyaingin kita atau gimana. Bahannya bagus-bagus loh. Dan simple. Mikirnya cuma satu kalau Pak Amin Rais. Cari aja bahan untuk ngedis Jokowi. Dijelek-jelekin aja. Nah, udah subscribernya naik ya kan. Kok bisa gitu, ada ide begitu ya. Nah, tapi menarik nih ngebahas Pak Amin Rais. Ini nggak habis-habis lah. Tapi materinya cuma satu, soal ngedis Jokowi, soal ngomentarin buruk presiden ke-7 kita ini. Saya nggak ngerti kok motivasinya begitu. Nah, tapi kemudian saya jadi sedikit ngerti suasana hati dan suasana kebatinan dari Pak Amin Rais itu ketika seorang Jimli Asidiki mencoba untuk membaca suasana batin dari seorang Amin Rais. Nah, kata Jimli, tingkah aneh dari Pak Amin ini karena pemicu atau triggernya adalah Pak Amin itu memang mencita-citakan dirinya itu menjadi seorang presiden, tapi sampai ke usia yang kesekian itu impian dan cita-cita presiden itu tak kunjung terrealisasi. Nah, ini bahaya. Ibaratnya orang itu berharap begitu ya, tapi tiba-tiba nggak kesampaian. Bukan tiba-tiba sih, gimana ya bahasa yang tepat ya, lama mereka atau dia memimpikan itu tapi tidak kunjung terrealisasi impian-impiannya itu. Ini kadang membuat seseorang jadi oleng. Jadi agak tergoncang jiwanya. Jadi agak ngelantur gitu ya. Pak Amin Rais tuh bahkan nggak tanggung-tanggung buat menghina seorang Joko Widodo. Pak Amin Rais tuh disebut sebagai sengkuni di antara para sengkuni yang lain karena bentukan-bentukan kayak Pak Amin Rais ini banyak. Ya iya, banyak. Tapi kita bahas Pak Amin Rais dulu lah. Pak Amin Rais itu nggak tanggung-tanggung buat menghina Jokowi dan keluarganya. Pernah Pak Amin itu menyebut Gibran bodoh dan memalukan. Kaesang juga sama. Bahkan Pak Amin Rais mengatakan ibunya Kaesang dan ibunya Gibran yang namanya Iriana juga memalukan. Kok bisa gitu loh, nyerang personal loh ini.
Kemudian Pak Amin Rais mengatakan menantunya Jokowi di Medan alias Mas Bobi. Ini sami mawon katanya. Alias sama-sama memalukan dan bodoh. Waduh. Kok bisa sampai nyerang ke personal dan bukan cuman personal dari Jokowi, tapi seluruh keluarganya kena. Oke, anggap saja itu adalah resiko politik yang Mas Kaisang, Mas Gibran dan juga Mas Bobi ambil. Tapi tidak kemudian kita membenarkan cara main politik yang jelek seperti itu dengan nyebut orang lain dengan sebutan negatif sebagai langkah politik yang dibenarkan, ya kan? Justru itu kita ngelihat sebuah langkah politik atau sikap politik dengan kecerdasan politik yang rendah. Awang bisanya nyerangnya itu cuman personal loh. Ya kan, nyebut bodoh, nyebut memalukan. Ini alasan apa gitu ya kan? Ya kan nggak mutu gitu, nggak ada kualitas dari komentar-komentarnya, ya kan? Nah kemudian di Oktober 2024 ini Pak Amin Rais bikin konten lagi di YouTube channelnya. Kalau nggak salah itu judulnya Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi. Ini mungkin Pak Amin Rais salah paham ya. Pak Jokowi itu cuman nggak jadi presiden Pak karena masa jabatannya habis. Karena masa jabatan presiden dibatasi cuma 2 periode. Jadi 20 Oktober 2024 Pak Jokowi pulang ke Solo dengan memang statusnya yang tidak lagi jadi presiden tapi jadi mantan presiden. Ini lucu ketika Pak Amin bilang syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Pak Jokowi masih di Solo Pak. Solo itu masih Indonesia. Pak Amin Rais, coba dibuka lagi pelajaran geografinya. Itu di peta Solo itu masih Indonesia, Pak Amin. Nah, kok bisa-bisanya bikin judul Syukuran Indonesia Tanpa Jokowi? Ya kan? Nah, ini udah mulai nggak bener ini. Ini mulai nggak bener. Solo itu masih Indonesia, ya kan? Yang kemudian saya pastikan Pak Amin juga menggeliat dan menggelijang gimana melihat Pak Jokowi itu justru pulang ke Solo masih saja ditamoni sama orang-orang penting. Bukan cuman orang-orang penting dalam negeri loh. Ini serius. Pak Jokowi itu juga ditamoni sama orang-orang penting dari luar negeri. Kemarin itu ada tamu dari Uni Emirat Arab. Kalau Pak Amin siapa yang namonin? Oh enggak ada. Ya kan? Kok bisa-bisanya bilang syukuran Indonesia tanpa Jokowi? Solo nggak dianggap Indonesia atau gimana? Ada aja. Nah kemudian kan Pak Amin Rais itu kalau teman-teman ngelihat live streaming kita tempo hari tanggal 20 Oktober hari Minggu itu kita live stream ya kan? Kita siaran langsung pelantikan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang diambil sumpahnya di gedung MPR. Waktu itu kan yang ambil sumpahnya yang mimpin Ketua MPR Pak Ahmad Muzani kan begitu. Nah kalau teman-teman jeli itu ada orang yang nyempil di kursi-kursi agak belakang barisan kedua kalau nggak salah waktu itu ya. Itu ada Pak Amin Rais hadir di sana. Udah sejak lama itu menyerang-nyerang Pak Jokowi, kemudian di 2024 pas Pilpres itu nggak akur dengan Pak Prabowo, karena kan terbukti 2024 Pilpres kan Partai Umat berikut Amin Raisnya kan membela atau mendukung Anies Baswedan yang tentu saja kalah. Nah ini kok bisa-bisanya memberanikan diri hadir di gedung MPR pas waktu pelantikan gitu. Nggak malu atau gimana Pak? Oke lah, kita melihat Pak Amin Rais diundang itu karena kapasitas beliau sebagai mantan ketua MPR. Boleh, kita kasih tepuk tangan dulu. Kita nggak boleh melupakan jasa seseorang, tapi jasa yang sebelah mana ini? Nah, yang lebih lucu lagi setelah menyaksikan orang yang paling dia benci itu dilantik. Oh itu pasti sakit itu.
hatinya sakit, ya kan, panas kebakar. Nah, itu kalau kamera mencoba untuk nyuting Pak Amin Rais dalam kurun waktu yang agak lama, itu keluar asapnya. Ya, keluar asapnya itu, wah gitu, karena kebakar. Gimana enggak orang ngelihat Mas Gibran yang begitu dia benci, ya kan, itu dilantik sebagai wakil presiden. Pasti kan sininya kan, waduh, itu membara gitu, ya kan. Nah benar prediksi saya, Pak Amin Rais waktu itu hadir memang cuman sebagai undangan aja, karena prediksi saya waktu itu Pak Amin pulang dari situ pasti bikin konten, akan bener bikin konten sama Refli Harun dan teman-teman. Sudah saya prediksi. Bahkan lucunya ketika diminta untuk pidato sama Refli Harun ya di depan para barisan-barisan sakit hati, Pak Amin Rais itu ada ide yang lebih lucu lagi. Pak Amin meminta Pak Prabowo memecat Mas Gibran dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Karena menurut Pak Amin Rais pemerintahan Prabowo itu ada najisnya. Pemerintahan Pak Prabowo itu tidak akan berkah kalau ada Mas Gibran di sana. Ini ide dari mana lagi? Pak Amin Rais punya ukuran, punya apa istilahnya kriteria sebuah pemerintahan itu berkah atau enggak, itu sesuai dengan kepentingan Pak Amin Rais sendiri aja. Tapi gara-gara kali ini Pak Amin Rais benci sama Mas Gibran yang tempo hari disebut bodoh dan memalukan, makanya ide dari Pak Amin Rais itu pengennya beliau itu memang Pak Prabowo mecat Mas Gibran. Tapi dikasih deadline 3 bulan ke depan. Kenapa pakai 3 bulan ya? Kalau memang usul dipecat ya besok kan bisa gitu. Alasannya apa? Mesti 3 bulan ke depan. Oh dikasih waktu, ya kan? Oke boleh. Tapi kalau alasannya misalkan cuman karena Pak Amin Rais benci sama Mas Gibran, aduh, itu urusan Pak Amin Rais dengan hati Pak Amin Rais sendiri. Itu kan urusan perasaan Pak Amin Rais. Ya, Pak Amin Rais apa berpikir bahwa Indonesia itu terpusat di Pak Amin Rais, ya kan? Pak Amin kalau misalkan benci terus semua orang di Indonesia harus benci. Anda siapa? Ya kan? Cuman barisan sakit hati ya. Kalau misalkan benci ya monggo kerso. Cuman nggak kemudian ketika Anda benci, Anda mewajibkan orang lain ikutan benci. Saking bencinya itu Pak Amin Rais pernah menuduh Pak Jokowi cinta PKI. Wah kan. Ada aja loh. Idenya tuh ada terus gitu loh. Nah, waktu itu sempat ayel-ayelan sama Mahfud MD. Kalau nggak salah di tahun 2022 gitu ya. Sempat ada satu kepres tentang apa waktu itu ya. Soal korban PKI atau gimana gitu loh. Nah itu Pak Amin Rais menyimpulkan, wah Jokowi itu adalah pecinta PKI. Nah kok bisa gitu. Tapi waktu itu langsung dibantah sama Pak Mahfud MD yang jadi Menko Polhukam, ngebantah bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais itu emang cuman benci-bencian aja gitu. Pak Mahfud tuh menyebut Pak Amin keterlaluan gitu. Karena di pidatonya waktu itu Pak Amin tuh sambil nunjuk-nunjuk foto Pak Jokowi, ya kan? Nunjuk-nunjuknya tuh sambil bilang Allah akan menurunkan orang ini gitu. Nah, maksudnya posisinya Pak Jokowi lagi di mana dulu ini, ya kan? Diturunkan tuh gimana? Dari kursi presiden. Wah ya tenang kan sudah turun sekarang. Pak Jokowi itu dipastikan turun tanggal 20 Oktober. Simple. Ya karena Pak Prabowo yang kemudian dilantik menjadi presiden ke-8 ya. Simple begitu aja. Jadi itu yang dikritik oleh Pak Mahfud MD. Pak Amin itu bencinya ke Pak Jokowi itu sampai ke dalam hati gitu loh. Waktu itu dikhawatirkan ini Pak Amin tuh kok nyebut Pak Jokowi katanya bakal diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan.
Nah kalau misalkan itu kan masih tahun 2022 waktu itu. Nah kalau misalkan ternyata memang awet sampai 2024 jabatan terakhir, apakah kemudian jadi Pak Amin yang nggak percaya sama Tuhan? Nah ditantang begitu, ditantang balik sama Mahfud MD ya kan. Nah kemudian terus nggak diterusin waktu itu kasusnya. Ini memang Sengkuni itu adalah yang provokator lah begitu. Bahkan saking di apa istilahnya ya, nggak terlalu respect sama orang-orang sama Pak Amin ini. Pihak dari Pak Prabowo itu menolak berkali-kali ketika Pak Amin pengen ketemu gitu. Di konten YouTube-nya itu Pak Amin mau bilang, Pak Prabowo tolong saya pengen ketemu 10 menit saja. Memohon-mohon loh. Bahkan Pak Amin nyebut Pak Prabowo kemarin kan nonton konser Dewa bahkan 2 jam bisa, masa ketemu saya yang sobat lama itu nggak bisa ya. Ayah males loh Pak Amin. Pak Amin mau ngapain gitu ya kan. Itu yang bikin males Pak Prabowo buat ketemu. Selain Pak Amin Rais, kita kenal juga seorang misalkan Rocky Gerung ya kan. Ini Rocky Gerung itu bahasanya intelek ya kan, kadang sulit buat kita cerna. Dia cuman pengen didengar aja, orang lain nggak paham nggak apa-apa. Biar keren aja ngomong sulit dipahami sama orang lain ya kan. Yang penting dia sendiri terpuaskan lah bisa mengatakan hal-hal yang kadang sulit dicerna sama orang-orang awam gitu. Tapi Joko Widodo itu menganggap enteng Rocky Gerung. Bahkan ketika ditanya, Jokowi itu menyebut hinaan Rocky Gerung itu sebagai hal kecil, sepele. Iya, bagi Jokowi apa yang dikatakan Rocky Gerung itu sepele, hal kecil, dia pilih kerja aja. Begitu emang harusnya Pak, nggak usah dikasih panggung orang-orang seperti ini ya kan. Tapi yang keterlaluan tuh tahun 2023 bulan Juni itu akan ada sebuah demo dari kaum buruh gitu ya. Itu ada sebuah demo di mana di situ Rocky Gerung juga ikut ambil bagian gitu dan menyebut ketika orasi gitu ya, menyebut Pak Jokowi presiden tuh presiden bajingan tolol. Nah kemudian di lain hari ketika ditanya, Pak Rocky Gerung tuh apa serius nyebut Jokowi bajingan tolol? Nah dijawab, ternyata rencananya Rocky Gerung memanggil Jokowi bajingan tolol itu tujuannya cuma satu, buat memancing para demo buruh itu biar lebih frontal lagi gitu. Nah, itu kan rencananya udah nggak bener gitu, cuman buat sensasi biar orang lain tersulut, biar orang lain jadinya marah. Nah, ini pernah juga Rocky Gerung tuh hampir adu jotos dengan relawan Jokowi Sylvester Matutina di televisi swasta. Yang dipimpin itu hostnya Aiman, ya kan tahu kan? Hampir, waduh, itu kalau teman-teman ngelihat videonya itu Pak Rocky Gerung cuman diem gitu. Kalah besar, kalah gede badannya soalnya. Ini kemudian selain Pak Amin, kemudian Rocky Gerung, kita juga pernah mendengar statement aneh dari seorang Dokter Tifa. Bahkan kita juga perlu menyebut para Sengkuni itu salah satunya adalah Refly Harun. Refly Harun itu bahkan pernah menyebut Gibran itu mengalami gangguan kejiwaan. Nah kok bisa gitu loh. Seorang Gibran itu sudah memimpin Solo, kemudian jadi wapres itu lolos dari pemeriksaan medis, ya kan? Iya dong. Jadi sebelum nyalonin itu pas waktu daftar pencalonan itu ada pemeriksaan medis dulu. Nah, kalau misalkan Refly Harun menyebut Gibran alami gangguan kejiwaan, itu artinya Refly Harun tidak mengakui proses selama KPU memproses pendaftarannya Prabowo Gibran kan gitu. Jadinya lucu.
Jadinya lucu. Berarti yang memeriksa Pak Prabowo, yang memeriksa Anies Baswedan, yang memeriksa eh, siapa namanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu juga perlu dianulir juga kan? Ya kan? Gitu. Jadi orang-orang ini kadang-kadang nyebutin alasan, nyebutin tuduhan itu nggak main-main. Kadang-kadang terdengar lucu, nggak masuk akal, kadang juga mengada-ngada kan gitu. Nah ini saya penasaran sebenarnya, Pak Prabowo sudah memimpin Indonesia itu secara resmi baru beberapa hari, belum ada seminggu kok, belum ada seminggu. Nah kira-kira ini Pak Prabowo kan dengan karakter militernya yang benar-benar agak kenceng ini para sengkuni ini nasibnya ke depan bakal bagaimana gitu loh. Saya penasaran banget ini. Apakah ini bakal tetap mengadopsi cara Pak Jokowi memperlakukan mereka, dibiarin aja jangan dikasih panggung, atau bakal disikat sama Pak Prabowo? Kalau kalian pilih yang mana? Didiemin atau disikat aja? Tulis rekomendasi kalian buat Pak Prabowo, kiranya gimana harusnya Pak Prabowo ngurusin sengkuni ini. Saya tertarik buat tahu jawaban kalian ya.